Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Strategi Profit di Akhir Tahun. Start lebih awal, window dressing apakah akan terjadi di tahun 2024? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Bagi kamu yang belum tahu apa itu window dressing, silahkan lihat penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Window dressing adalah strategi yang digunakan oleh manajer investasi atau perusahaan untuk mempercantik laporan kinerja mereka sebelum disajikan kepada klien atau pemegang saham. Tujuan utama window dressing adalah untuk menampilkan performa yang lebih baik dari portofolio atau laporan keuangan mereka sehingga terlihat lebih menguntungkan dan menarik bagi investor. Dikutip dari Investopedia, window dressing dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menunda pembayaran kewajiban atau melaporkan pendapatan lebih cepat dari jadwal. Cara kerja window dressing adalah sebagai berikut. Laporan kinerja dan daftar portofolio biasanya dikirimkan oleh manajer investasi kepada klien secara kuartalan. Ketika kinerja portofolio tidak sesuai dengan harapan, manajer investasi mungkin melakukan window dressing dengan menjual saham-saham yang mengalami kerugian besar, lalu menggantinya dengan saham yang diperkirakan akan memberikan imbal hasil lebih besar dalam jangka pendek. Selain itu, beberapa investor mungkin memasukkan variasi saham yang sebenarnya tidak sesuai dengan profil portofolio mereka. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperbaiki kinerja keseluruhan portofolio yang ditunjukkan kepada klien sehingga terlihat lebih baik dari kenyataan. Fenomena window dressing umumnya terjadi pada saat-saat menjelang rilis laporan kinerja. Untuk informasi ini saya kutip dari website yang kamu bisa baca pada tampilan berikut ini. Pada intinya, window dressing merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk membuat portofolio kinerja menjadi lebih keren. Window dressing sering dikaitkan dengan manajer investasi yang punya dana kelolaan besar. Tapi pertanyaannya, apakah investor retail seperti kita bisa memanfaatkan kondisi ini? Saat window dressing belum terjadi, kita sebagai investor receh bisa memanfaatkannya untuk start duluan agar portofolio lebih maksimal. Menurut saya pribadi, window dressing yang paling kelihatan biasanya terjadi di akhir tahun, meski tidak selalu seperti itu. Definisi akhir tahun di sini bukanlah hari terakhir perdagangan di tahun tersebut, tapi mendekati. Contoh, jika misalnya hari perdagangan terakhir di tahun 2024 adalah tanggal 31 Desember yang berada pada hari Selasa, maka window dressing tidak selalu terjadi pada tanggal tersebut, melainkan bisa beberapa waktu sebelumnya. Saya pribadi punya dua pemikiran tentang window dressing, yaitu dengan mengacu pada sudah punya dan belum punya saham. Apabila big money telah punya saham bagus pada harga yang rendah atau menarik, kemungkinan besar window dressing bisa terjadi sebelum tanggal 31 Desember. Alasannya sederhana, karena mereka sudah punya sahamnya dan hanya perlu harga naik agar bisa menghasilkan portofolio yang cemerlang. Saya akan gunakan beberapa saham sebagai contoh, tapi ingat semua saham yang dibahas ini hanya contoh dan bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Contoh, misalnya Big Money telah mempunyai saham BRI pada harga yang rendah di tahun ini, yaitu katakanlah sekitar 4.100. Artinya mereka telah memperoleh saham bagus pada harga yang menarik. Dengan kondisi harga saham BRI di angka 5.300 saat video ini dibuat, para Big Money ini tidak punya kewajiban untuk membuat harga BRI naik lebih tinggi lagi, karena mereka sudah profit. Tapi tergantung lagi, jika misalnya mereka ingin menghasilkan kinerja yang lebih cantik lagi, maka bisa saja harga BRI akan dinaikkan lagi. Tapi tidak perlu menunggu hingga tanggal 31 Desember 2024. Karena mereka sudah punya saham di harga yang rendah. Artinya meski harga BRI tidak naik pun, mereka sudah punya hasil yang cukup baik. Sebaliknya, jika Big Money ternyata belum punya saham ini pada harga yang bagus, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, harga BRI bisa dibanting lagi ke angka yang rendah agar mereka bisa melakukan pembelian. Kemungkinan kedua, harga BRI bisa diterbangkan mendekati akhir tahun agar mereka punya raport yang baik. Pada intinya, sebagai investor retail, kita tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi hingga akhir tahun. Yang bisa kita lakukan hanya fokus pada cara analisa yang selama ini memberikan profit konsisten dengan memanfaatkan kondisi yang mungkin terjadi. Artinya kita hanya bisa melihat data masa lalu untuk mencari probabilitas terbaik yang mungkin akan berulang di masa depan untuk mencetak keuntungan yang maksimal. Untuk window dressing, saya punya beberapa strategi yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Tapi ingat, tentu saja ini hanya proyeksi, bisa benar bisa juga salah. Dan tetap saja untung rugi kamu tanggung sendiri. Saya hanya bantu memberikan sedikit cara pandang, tapi keputusan akhir tetap di tangan kamu. Jadikan video ini hanya sebagai second opinion.
Strategi pertama, cari saham yang fundamentalnya bagus, tapi harganya masih turun atau belum naik-naik. Strategi ini masih berkaitan dengan analisa fundamental yang percaya bahwa ada hubungan yang kuat antara kinerja perusahaan dan harga saham. Karena mereka cukup yakin bahwa pada akhirnya harga saham akan mengikuti kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Step-step yang bisa dilakukan pada cara ini adalah cari saham yang labanya terus tumbuh. Valuasi PER/PBV masih masuk akal, tapi harga sahamnya masih turun di tahun 2024 secara year to date. Semakin besar penurunannya, semakin menarik. Pada poin ini kita berharap nantinya harga saham bisa kembali mengikuti kinerja perusahaan, khususnya di akhir tahun 2024. Karena pada intinya perusahaan masih tumbuh, labanya terus naik, valuasi masih masuk akal, tapi sayangnya hingga saat ini harga sahamnya masih turun. Logikanya sederhana, misalnya ada perusahaan yang labanya masih tumbuh 5% di tahun 2024 dibandingkan 2023. Valuasi PER/PBV masih masuk akal, di mana tidak terlalu tinggi secara standar dan dibandingkan kompetitornya. Perusahaan hanya diterpa isu musiman yang nantinya akan hilang juga, tapi harga sahamnya malah turun di tahun ini, bahkan penurunannya sudah tidak masuk akal. Jika kamu temukan saham seperti itu, mungkin saja itu adalah peluang emas. Lakukan analisa lebih detail untuk ambil keputusan. Kondisi ini yang bisa kita manfaatkan untuk start duluan, sebelum banyak orang lain melakukan hal yang sama. Tujuannya untuk berharap agar saat terjadi window dressing yang entah kapan pastinya, kita sudah memiliki saham bagus dengan harga yang sedang koreksi. Tentu saja metode ini punya risiko juga. Jika kamu salah pilih saham, yang ada bukannya harga berbalik naik, tapi malah harga bisa turun lebih dalam lagi. Jadi pertimbangkan juga potensi risikonya, karena ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Metode kedua, analisa saham-saham yang mungkin bagi dividen interim atau final di akhir tahun. Sudah menjadi rahasia umum jika saham akan bagi dividen, biasanya harga akan naik. Apalagi jika dividen yieldnya menarik di mata investor. Kondisi ini bisa dimanfaatkan, apalagi jika cum date ada di akhir tahun 2024. Dengan corporate action ini, dan ada strategi window dressing, mungkin saja saham tersebut berpotensi naik di akhir tahun, meski ini juga tidak jadi jaminan. Dengan memanfaatkan momentum pembagian dividen ditambah fundamental perusahaan terus tumbuh tapi harganya malah turun, ini bisa jadi kesempatan bagi kamu untuk memaksimalkan portofolio di akhir tahun. Tapi ingat, jika berbicara tentang dividen, kamu tentu tahu bahwa biasanya saat ex-date harga berpotensi turun lagi sebesar yield yang ditawarkan. Artinya ada potensi risiko juga yang harus kamu pertimbangkan. Memang peluang kenaikan harga terbuka lebar, tapi ada juga risiko yang berada di belakangnya. Jadi pastikan kamu sudah pertimbangkan risiko sebelum mengejar potensi profit. Strategi ketiga, analisa data masa lalu dengan melihat saham-saham yang probabilitas naiknya besar di bulan Desember. Pada strategi ini bisa kamu mencari saham-saham yang secara probabilitas sering naik di bulan Desember. Semakin tinggi probabilitasnya tentu semakin baik. Karena itu artinya kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi di tahun 2024 juga. Mari saya tunjukkan beberapa contohnya, tapi ingat, saham-saham ini hanya contoh saja dan bukan rekomendasi. Dari data di bawah ini kamu bisa lihat bahwa TLKM dan BBRI merupakan contoh dua saham yang punya probabilitas kenaikan besar di bulan Desember. Dalam 9 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2023, kedua saham ini hanya pernah turun satu kali di bulan Desember, di mana 8 kali terus mengalami peningkatan harga saham. Contohnya seperti saham TLKM yang hanya pernah turun di tahun 2022, dan saham BRI juga yang hanya pernah turun di tahun 2022. Itu artinya dua saham ini punya kemungkinan besar terjadi peningkatan harga di Desember 2024. Meski tentu saja ini hanya bersifat probabilitas. Artinya bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi setidaknya berdasarkan data histori 9 tahun terakhir, potensi itu terbuka cukup besar. Dari pembahasan tadi kamu bisa mendapatkan beberapa strategi yang dijadikan referensi untuk memaksimalkan portofolio di akhir tahun 2024. Tentu saja setiap strategi ada kelebihan tapi ada juga potensi resiko. Jika berbicara profit, tentu semua orang akan tertarik. Tapi bagaimana jika melihat dari sisi resikonya? Untuk itu kamu tetap harus lebih dahulu siap dengan risiko sebelum berbicara tentang profit. Dan ingat, setiap risiko menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Oh iya, selain window dressing, mungkin ada beberapa hal lain yang perlu kamu perhatikan juga. Saya sudah pernah bahas detailnya dan bisa kamu nonton pada video berikut ini. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kondisi pertama, terbitnya laporan keuangan Q3 dan Q4 tahun 2024. Ada dua skenario. Jika laporan keuangannya di bawah harapan, bisa saja harga saham akan turun.
Tapi, jika kinerja atau laporan keuangannya seperti yang diharapkan, harga saham bisa naik. Kita tunggu saja realitanya seperti apa nanti. Pertama, kinerja keuangan Q3 yang mungkin belum pasti apabila laporan keuangan belum terbit, atau kinerja Q3 yang terbit di bawah dari harapan banyak orang. Nah, seperti data yang kamu bisa lihat ini, untuk laporan keuangan Q3 atau 9 bulan hingga September, biasanya memiliki deadline hingga akhir Oktober. Itu merupakan salah satu dugaan saya kenapa pada bulan Oktober, September, dan November, harga saham cenderung mengalami koreksi. Karena di situ ada ketidakpastian tentang kinerja keuangan per Q3 atau per September. Atau mungkin saja kinerja yang rilis itu di bawah ekspektasi dari harapan banyak orang, sehingga menyebabkan harga sahamnya mengalami penurunan. Tapi ingat, ini hanya dari sudut pandang saya pribadi. Bisa benar, bisa juga salah. Kondisi kedua, pengumuman suku bunga The Fed. Suku bunga tetap atau turun sedikit, harga saham bisa turun. Tapi, jika suku bunga turun signifikan, harga saham bisa naik. Kita tunggu saja reaksi pasar terhadap keputusan dari suku bunga The Fed yang akan diumumkan nanti. Dan bagaimana kejadiannya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun secara global. Bagi kamu yang belum tahu, ada satu peristiwa yang memberikan sentimen positif terhadap pergerakan pasar saham kita, yaitu berita tentang penurunan suku bunga The Fed. Nah, pertanyaannya, apa itu suku bunga The Fed? Bagi kamu yang belum tahu, suku bunga The Fed merupakan tolak ukur utama untuk suku bunga lain dalam perekonomian. Dikenal juga sebagai suku bunga dana federal dan turut menjadi tolak ukur bagi suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR, pinjaman mobil, dan suku bunga kartu kredit. Itu berdasarkan informasi yang ada di Google. Kabarnya pemangkasan suku bunga The Fed mungkin akan dilakukan pada bulan September tahun 2024. Apabila hal ini terjadi, kemungkinan besar akan berdampak positif kepada banyak saham, khususnya sektor perbankan. Tapi jika hal ini ditunda, maka mungkin akan terjadi koreksi karena banyak yang kecewa. Kamu bisa baca berdasarkan artikel yang saya kutip ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Gubernur The Fed. Powell mengatakan bahwa sudah waktunya bagi The Fed untuk memangkas suku bunga acuannya. Pernyataan ini menegaskan ekspektasi bahwa para pejabat akan mulai menurunkan suku bunga dalam pertemuan bulan depan dan memperjelas niatnya untuk menahan pelemahan pasar tenaga kerja. Pertanyaannya, kenapa suku bunga The Fed berpengaruh terhadap kita? Kamu bisa baca informasi dari Google terkait hal itu. Keputusan The Fed terkait suku bunga dapat mempengaruhi aliran modal internasional. Ketika suku bunga Amerika Serikat naik, investor asing cenderung memindahkan investasinya ke Amerika Serikat yang menawarkan imbal lebih tinggi. Logikanya sama seperti deposito. Apabila suku bunga deposito naik, maka hal itu tentu akan menarik minat banyak orang untuk menempatkan dananya di deposito karena akan memperoleh bunga yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Itu merupakan salah satu alasan apakah dampak suku bunga The Fed terhadap ekonomi. Sebagai informasi, ini merupakan ringkasan dari Historical Annual Yield Data Federal Fund Rate. Kamu bisa lihat bahwa suku bunga di tahun 2023 dan di 2024 memang sangat tinggi jika dibandingkan tahun 2017 hingga tahun 2022. Dari yang awalnya hanya bergerak di angka sampai 2% saja, tiba-tiba naik menjadi 5% dalam 2 tahun terakhir. Nah, apabila terjadi penurunan di tahun 2024 ini, bukankah itu merupakan hal yang menggembirakan? Meski begitu, harus diingat bahwa kita tidak tahu suku bunga akan diturunkan hingga ke angka berapa. Sehingga sebenarnya ada dua hal yang kita tunggu-tunggu. Pertama, apakah suku bunga The Fed akan turun? Dan jika benar turun, apakah penurunannya bisa sampai ke angka berapa? Nah, saya akan menampilkan beberapa artikel untuk pembahasan suku bunga dari tahun ke tahun. Jadi pastikan kamu ingat-ingat tabel ini. Artikel yang nanti akan ditampilkan saya kutip dari website Ajaib Sekuritas. Pertama, pada tahun 1913 sampai 1990 tidak ada suku bunga acuan. Federal Reserve didirikan pada 23 Desember 1993 melalui Undang-Undang Federal Reserve. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah kepanikan yang mengobrak-abrik perbankan Amerika Serikat sejak tahun 1907. Pada tahun 2019 sampai 2020, era pandemi dan lockdown. Merebaknya konflik dagang Amerika Serikat dan China telah memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat.
Federal Reserve kemudian memulai penyesuaian kebijakan dengan menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2019. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan data yang ada ini. Oke, kita lanjut. The Fed menurunkan suku bunga dengan skala ekstra jumbo pada Maret tahun 2020 untuk menanggapi ancaman krisis akibat pandemi. Federal Reserve juga melanjutkan program pembelian obligasi untuk mendorong pertumbuhan dan inflasi. Kamu bisa lihat pada tahun 2020 memang terjadi penurunan suku bunga yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2021, suku bunga bisa dikatakan sangat rendah. Oke, kita lanjut. Pada tahun 2022 hingga 2023 menjinakkan inflasi. Siklus penurunan suku bunga The Fed antara 2019 hingga 2020 berhasil menggenjot inflasi Amerika Serikat sampai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Namun, perekonomian kini mengalami resiko overheat. Federal Reserve di bawah kepemimpinan Jerome Powell bergerak cepat. The Fed menaikkan suku bunga dengan skala jumbo pada setiap rapat FOMC sejak Maret 2022 untuk menjinakkan inflasi. The Fed baru mengerem pengetatan moneter setelah suku bunga mencapai rentang 5,25 sampai 5,50% pada Juli tahun 2023. Ini merupakan tingkat suku bunga tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada di tabel ini, di mana pada tahun 2023 terjadi lonjakan suku bunga yang sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2024, normalisasi kebijakankah? Banyak pakar berpendapat tingkat suku bunga The Fed sekarang di tahun 2024 sudah terlalu tinggi, sedangkan laju inflasi sudah mulai menurun. Dalam situasi seperti ini, Federal Reserve mungkin perlu menurunkan suku bunganya. Tapi The Fed belum memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan berikutnya. Kita harus menunggu hingga keputusan resmi diumumkan. Karena apabila keputusan belum resmi, kita hanya bisa menduga-duga saja. Tapi pada intinya, belum ada kebijakan terbarunya. Semoga keputusan The Fed perihal suku bunga nantinya bisa memberikan sentimen positif ke pasar saham kita. Saya tentu berharap agar pasar saham Indonesia bisa terus tumbuh dari waktu ke waktu. Kalaupun ada koreksi, itu hanya koreksi kecil yang mana dalam jangka panjang bisa naik lebih tinggi lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kondisi IHSG dan saham Indonesia hingga akhir tahun 2024. Terlepas dari semua kekhawatiran yang ada, tentu kita semua berharap agar pasar modal Indonesia bisa terus maju. Kondisi ketiga, transisi presiden. Seperti yang kamu tahu akan ada transisi presiden pada beberapa waktu ke depan, di mana jika transisi berjalan dengan baik dan tidak ada isu yang mengkhawatirkan, mungkin saja harga bisa naik. Tapi jika transisi tidak sesuai dengan harapan, harga saham mungkin bisa turun. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Seperti yang kamu tahu di tahun 2024, kita sudah mengadakan pemilihan presiden dan berarti akan terjadi pergantian kepemimpinan. Setiap pemimpin punya gaya dan caranya masing-masing. Di tengah proses transisi dari presiden lama ke presiden yang baru, mungkin Big Money sedang mengambil posisi wait and see dulu sambil melihat prospek Indonesia ke depannya. Berdasarkan artikel yang saya kutip di Google, diinfokan bahwa pelantikan akan dilakukan pada bulan Oktober. Dengan kata lain, kepemimpinan dari presiden terpilih yang baru nanti akan dilihat sejak bulan Oktober 2024. Artinya, besar kemungkinan para Big Money akan mulai mengambil keputusan setelah bulan Oktober apabila mereka mempertimbangkan hal ini. Itu berarti ada kemungkinan pasar saham kita akan bergerak tak menentu hingga akhir tahun 2024. Kondisi keempat, trauma krisis bulan Oktober. Tidak ada atau sedikit berita atau informasi yang menggoreng atau tebar fear, mungkin saja kondisi pasar saham bisa aman. Tapi jika ada banyak berita atau informasi yang bertebaran terkait fear, bisa saja pasar saham agak mengkhawatirkan. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Sekarang saya mau memperlihatkan secara data histori terkait beberapa penurunan harga saham bahkan krisis yang pernah terjadi. Pertama adalah peristiwa Senin Hitam pada tahun 1987. Jika kamu baca dari Wikipedia ini, kamu akan temukan satu hal yang menarik, yakni peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober, yakni 19 Oktober tahun 1987. Nah, jika kamu ingin melihat lebih jauh, kamu bisa baca detailnya pada tampilan yang ada berikut ini. Selain itu ada juga peristiwa Black Thursday yang mana terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 1929. Hal ini juga terjadi pada bulan Oktober, yang mana berdekatan dengan Senin Hitam yang tadi sudah kita bahas.
Bagaimana dengan di Indonesia itu sendiri? Kamu tentu tahu bahwa pada tahun 2008 terjadi krisis di pasar saham Indonesia. Jika kamu baca di sini, di Indonesia sendiri terjadi kepanikan dari pelaku investasi. Saat itu dana asing net sell, exit besar-besaran dari bursa saham, melepas surat hutang negara dan sertifikat Bank Indonesia. Padahal hingga Q3 tahun 2008, Bank Indonesia melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat itu berada di atas 6%. Bayangkan, di Q3 tahun 2008, ekonomi kita masih bisa tumbuh 6%. Dan saat itu, Indonesia kurang bergantung pada ekspor sehingga dapat menahan dampak dari krisis daripada lainnya. Tekanan berat muncul di triwulan 4 tahun 2008. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 6,01%. Ini menarik. Di Indonesia sendiri terjadi juga krisis di tahun 2008 pada Q3 dan Q4. Kamu bisa lihat di sini bahwa hal ini juga terjadi di pertengahan hingga akhir tahun berjalan. Nah, ini merupakan data yang saya dapatkan dari sumber Stockbit. Kamu bisa melihat di sini. Pada tahun 2008 terjadi penurunan harga saham yang signifikan. Begitu juga dengan IHSG. Memang pada bulan Maret IHSG turun 10%. Bulan April IHSG turun 5,8%. Bulan Juni IHSG turun 3,9%, Juli 1,9%, Agustus 6,01%. Nah, pada bulan September dan Oktober terjadi penurunan yang sangat drastis. Pada bulan September IHSG turun 15% dan pada bulan Oktober puncaknya turun 31,4%. Sehingga secara tahunan IHSG turun 50,5%. Di sini ada yang unik. Kamu bisa amati pergerakan IHSG di tahun 2008 ini saat terjadi krisis, di mana pada bulan September dan Oktober IHSG turun signifikan, bahkan di bulan Oktober turun 31,4%. Padahal di bulan Mei sempat naik 6,07%. Apakah kamu menyadari kesamaan dengan pembahasan yang tadi sudah saya bahas, di mana pada peristiwa Senin hitam dan Kamis hitam yang terjadi di Wall Street juga terjadi di bulan Oktober, yakni tanggal 19 Oktober 1987 dan yang satunya 24 Oktober tahun 1929. Dan di Indonesia sendiri juga pada tahun 2008 terjadi penurunan di bulan Oktober, yaitu bulan yang sama. Ini merupakan suatu hal yang menarik. Apakah ini kebetulan atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, jika kamu melihat secara histori, akan ditemukan data seperti itu. Sehingga sebagai pelaku pasar, kita sebaiknya memiliki antisipasi untuk meminimalisir potensi kerugian yang bisa kita peroleh pada bulan Agustus hingga bulan November nanti. Tentu saja di sisi lain, hal ini juga bisa kita lihat sebagai peluang, di mana apabila harga saham turun signifikan, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pembelian secara bertahap agar pada saatnya nanti, jika harga kembali naik, kita memperoleh keuntungan yang maksimal. Karena jika kita mengacu pada beberapa krisis yang pernah terjadi, apabila di kemudian hari IHSG mengalami kenaikan harga, tentu kenaikan harga sahamnya akan lebih signifikan dibandingkan penurunan yang pernah terjadi. Meskipun tahun 2024 ini kemungkinan kecil terjadi krisis, karena saya melihat prospek yang masih cukup cerah, tapi setidaknya dengan adanya kejadian yang pernah terjadi, kita bisa belajar dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Dan tentunya di sisi lain, kita juga bisa memanfaatkan hal itu sebagai peluang agar memperoleh keuntungan yang lebih maksimal di tahun-tahun ke depan. Kemudian kita coba lihat histori stock market crash yang pernah terjadi. Cuplikannya sebagai berikut. Beberapa contoh kejatuhan pasar saham yang cukup menyita perhatian masyarakat global, pertama terjadi selama depresi hebat 1929. Keruntuhan yang sama juga terjadi pada peristiwa Senin Hitam 1987, Gelembung.com 2001, krisis keuangan 2008, dan kamu pastinya merasakan juga hal ini terjadi selama pandemi COVID-19. Kehancuran pasar saham di AS yang dikenang sepanjang masa terjadi pada 1929. Peristiwa itu diakibatkan oleh penurunan ekonomi dan pemegang saham yang panik lantas menjual sahamnya besar-besaran. Ketika itu, peristiwa stock market crash tersebut dikenal sebagai depresi hebat. Hal serupa terjadi pada peristiwa Senin Hitam 1987 yang adalah juga disebabkan oleh kepanikan investor. Kondisi kelima, window dressing. Jika big money sudah dapat saham di harga bagus, harga saham mungkin bisa langsung naik. Tapi jika big money ingin beli saham di harga bagus, harga saham bisa turun dulu, baru kemudian akan mengalami peningkatan. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Seperti yang kamu tahu bahwa window dressing merupakan strategi yang digunakan oleh manajer investasi
untuk mempercantik portofolionya sebelum dipresentasikan kepada klien atau pemegang saham. Nah, secara logika, apabila window dressing ini dilakukan, berarti seharusnya harga saham akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan apabila harga saham naik signifikan, berarti secara logika sebelumnya harga saham ini tetap atau mengalami penurunan yang juga cukup signifikan. Sehingga apabila dilihat secara persentase, terjadi kenaikan yang signifikan antara harga saham pada saat window dressing. Nah, saya jadi berpikir, apakah mungkin harga saham dan indeks di bulan bear ini mengalami penurunan atau mungkin sengaja diturunkan agar pada saat di akhir tahun atau peristiwa window dressing terjadi kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data 1-2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Nah, apakah ini merupakan salah satu sentimen kenapa harga saham pada bulan bear itu sebelum Desember mengalami penurunan? Kita tidak tahu. Yang jelas, kita hanya bisa melakukan antisipasi dan strategi yang matang agar supaya portofolio kita juga menjadi lebih baik di akhir tahun. Kita bisa memanfaatkan hal ini atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dengan berbagai probabilitas dan kemungkinannya untuk memaksimalkan portofolio kita. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang 100% pasti. Mungkin saat ini harga saham bisa turun, tapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan harga saham akan berbalik kembali naik. Mungkin di waktu yang sebelumnya harga saham turun pada bulan Oktober, September maupun November. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada tahun 2024 ini harga saham malah mengalami kenaikan. Intinya tidak ada yang pasti di pasar saham dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Kita hanya bisa melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi terbaik agar memaksimalkan potensi keuntungan, di satu sisi meminimalisir potensi resiko. Ini merupakan salah satu contoh terkait window dressing yang terjadi biasanya di bulan Desember tahun berjalan. Kamu bisa lihat berdasarkan data IHSG dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan di bulan Desember cukup tinggi dengan angka 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 8 kali mengalami peningkatan dan hanya 1 kali mengalami penurunan. Probabilitas seperti itu mirip seperti di bulan Juli, yang mana hanya 1 kali mengalami penurunan dan 9 kali mengalami peningkatan dengan kondisi 10 tahun terakhir. Nah, kamu bisa lihat penurunan IHSG sendiri di bulan Desember hanya pernah terjadi 1 kali, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 3,26%. Selain daripada itu, IHSG selalu mengalami peningkatan kinerja pada bulan Desember. Kita tunggu saja untuk tahun 2024-nya akan terjadi seperti apa. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, strategi nabung saham, the stock market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.